Penjelasan struktur rangka tubuh manusia dan struktur syaraf tubuh manusia. Sebelum saya menjelaskan struktur rangka tubuh manusia dan syaraf tubuh manusia, perkenalkan nama saya Flora Zimima Bruginting, NPM 2415030104. Saya dari kelas 11A11. Yang pertama itu saya akan menjelaskan rangka manusia. Rangka manusia tersusun dari rangkaian tulang. Jumlah tulang dalam rangka manusia mencapai ratusan tulang. Jumlah tulang orang dewasa 206 tulang. Jumlah tulang bayi lebih dari 300 tulang. Rangka adalah tulang-tulang manusia yang bersambungan dan tersusun secara teratur. Susunan tulang-tulang yang saling berhubungan ini membentuk suatu sistem fungsi, sehingga tubuh dapat berdiri, membungkuk, duduk, dan lain sebagainya. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagiannya yaitu 1. Rangka kepala atau tengkorak, 2. Rangka badan, 3. Rangka anggota gerak. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagiannya yaitu 1. Rangka kepala antara lain terdiri dari tulang dahi, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Yang kedua itu, rangka badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang bahu, tulang panggung. Tulang belakang dibentuk oleh tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Dan yang ketiga itu, rangka anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas atau tangan, dan anggota gerak bawah atau kaki. Rangka tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka kaki terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Rangka manusia dan fungsinya. 1. Rangka melindungi organ tubuh manusia. Rangka kepala melindungi otak dan bagian-bagian mata, telinga, dan hidung. Rangka badan melindungi jantung, paru-paru, dan berbagai organ tubuh lainnya. Tulang belakang melindungi syaraf tulang belakang. Syaraf tulang belakang menghubungkan semua bagian tubuh dengan otak. Yang kedua itu, rangka membentuk tubuh kita. Dengan bentuk rangka yang dimiliki, tubuh manusia tampak berbeda dengan tubuh hewan. Yang ketiga itu, rangka menegakkan tubuh kita. Dengan bentuk rangka yang dimiliki, manusia dapat berdiri, jongkok, berjalan, dan berlari. Yang keempat itu, rangka mencari tempat melekatnya otot atau daging, dan rangka berperan untuk membentuk dan menggerakkan tubuh. Tanpa otot, rangka tidak dapat digerakkan. Apa itu sistem syaraf? Sistem syaraf adalah struktur kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan sistem tubuh. Sistem syaraf akan menerima banyak sekali rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Rangsangan tersebut nantinya akan bersatu dan menciptakan respon yang sesuai. Sistem syaraf sendiri terdiri dari komponen sel syaraf atau yang sering kita ketahui sebagai neuron. Sistem syaraf terbagi menjadi 2 struktur yaitu sistem syaraf tepi dan sistem syaraf pusat. 1. Sistem syaraf pusat berfungsi untuk menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut sehingga akan menghasilkan respon tubuh. Bagian yang termasuk ke bagian sistem syaraf pusat adalah otak, sel syaraf neuron, dan sumsum tulang belakang. Yang kedua itu sistem syaraf tepi. Sel syaraf ini membawa impuls dan ke syaraf pusat. Sistem syaraf tepi berfungsi untuk menghubungkan respon sistem syaraf pusat ke organ tubuh dan bagian tubuh lainnya. Sistem syaraf tepi terbagi lagi menjadi sistem syaraf otonom dan sistem syaraf somatik. Ternyata, selain sebagai suatu penghantar rangsangan, sistem syaraf memiliki berbagai macam fungsi yaitu mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensori, mengirimkan informasi ke otak, sumsum tulang belakang, otot, kelenjar, dan organ-organ, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Penyakit yang berhubungan dengan sistem syaraf yaitu 1. Alzheimer. Penyakit ini menyerang otak dengan menurunkan daya ingat, menurunkan kemampuan berbicara, serta adanya perubahan dalam perilaku. Yang kedua itu Parkinson. Penyakit ini terjadi ketika adanya gangguan pada sel-sel saraf yang tidak menghasilkan cukup dopamin, sehingga kelancaran otot dan gerak pun terganggu. Yang ketiga itu epilepsi. Penyakit ini mungkin sudah tidak asing lagi nih bagi sebagian orang. Epilepsi adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kejang secara berulang disebabkan oleh gangguan aktivitas listrik di otak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.